Dewan juri yang saya hormati, teman-temanku yang hebat, dan panitia Basnas Kota Mojokerto yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya, teman-teman dan dewan juri yang Tirza sayangi. Kalian tahu tidak, di sudut pasar Madinah ada sebuah kisah cinta rahasia dari baginda Nabi kita. Penasaran kan? Nah, hari ini Tirza akan membawakan tausiah yang sangat menyentuh hati. Inilah indahnya kisah beliau. Dahulu kala di zaman Nabi ada seorang kakek tua. Ia buta dan ia adalah seorang pengemis yang ada di sudut pasar Madinah. Tetapi ada yang aneh. Kakek ini bukannya minta tolong yang baik-baik, malah kerjaannya ngomel mulu. Ia ngomel begini. Wahai orang-orang, jangan percaya sama Muhammad. Dia itu tukang sihir. Jauhi dia. Teman-teman, kalau ada yang begitu, terus kita lagi puasa, kita marah gak ya? Mungkin sudah emosi ya. Apalagi kalau lagi lapar-laparnya nunggu azan maghrib. Tetapi kalian tahu tidak apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tidak marah sedikit pun. Justru beliau membawakan kakek itu makanan setiap pagi. Beliau tidak berkata sepatah kata pun. Beliau juga menghaluskan dulu makanannya agar si kakek enak mengunyah. Meskipun sambil dikunyah, si kakek masih saja mengomel. Nak, kamu hati-hati ya sama anak yang namanya Muhammad. Dia itu penipu. Teman-teman, coba bayangkan disuapi oleh orang yang paling ia benci. Padahal ia tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Rasulullah sendiri. Inilah hakikat puasa yang sebenarnya. Puasa itu bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan amarah dan berbagi kasih sayang. Sampai akhirnya Rasulullah wafat. Tugas menyuapi kakek itu digantikan oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar menyuapi, si kakek langsung protes. Hei, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasanya menyuapiku. Tangan kamu kasar. Orang yang biasanya menyuapiku itu tangannya lembut sekali. Lalu makanannya dihaluskan terlebih dahulu. Abu Bakar menangis dan berkata, "Kek, orang yang biasanya menyuapi kakek dengan lembut itu sudah tiada. Beliau adalah Muhammad SAW yang biasanya kakek hina-hina itu." Si kakek kaget dan menangis terseduh-seduh. Ia langsung bersyahadat masuk Islam karena ia percaya bahwa ada orang yang sebaik itu di dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, kelembutan hati Nabi Muhammad bukan cuma sekedar cerita biasa, tetapi Allah sudah menegaskan pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjuwa wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Teman-teman, coba bayangkan
kalau Nabi Muhammad membalas makian kakek itu dengan amarah, mungkin si kakek tidak akan mengenal Islam. Nah, Rasulullah menggunakan cara uswatun hasanah atau teladan yang baik. Hati yang sekeras batu pun bisa luluh karena suapan kasih sayang. Teman-temanku yang soleh dan soleha, dalam kisah ini kita dapat belajar satu hal penting, bahwa di bulan Ramadan ini mari kita hiasi hari-hari kita dengan akhlak yang mulia. Hati yang sekeras batu pun bisa luluh karena suapan kasih sayang. Makanya kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Jadi kalau ada yang mengejek, kita cukup balas saja dengan senyuman dan doa. Ingat, bersabar di bulan Ramadan itu pahalanya berdobel-dobel loh. Teman-teman, mari kita teladani akhlak mulia Rasulullah. Jangan cuma pengen pinter sekolahnya, tapi juga harus pinter jaga sikapnya. Teman-teman, yuk nyanyi sama-sama. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Ayo kita jaga akhlak kita agar hidup bahagia selamanya. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf